Shalom. Kita bersyukur di GR ini kita belajar kitab Yakobus dan mengeksposisinya secara urut, ya. Saudara-saudara, kalau membaca sebuah buku yang bagus yang ditebutkan oleh Crossway di Amerika, di sana disebutkan 9 ciri gereja yang sehat. Salah satu cirinya adalah khotbah eksposisional, di mana kita belajar secara urut sehingga mengerti firman Tuhan dengan setepat-tepatnya. Di Palembang saya menginjili suatu pria dari Buddha. Dia bertobat, kemudian istrinya juga bertobat, kemudian dia punya anak, dibawa beribadah. Lalu rupanya sebelum dia betul-betul beribadah menetap suatu gereja, dia keliling ke berbagai gereja. Lalu suatu saat dia mengatakan, saya rasa di gereja yang Bapak pimpin itu satu-satunya tempat di mana saya bisa mengerti firman Tuhan secara urut. Lalu dia membandingkan dengan berbagai tempat yang lain, loncat-loncat temanya, dan dia sana bersyukur. Saudara, dengan eksposisi Alkitab secara berurut, kita mengerti isi hati Tuhan dengan lebih tepat, ya. Mari kita melihat ayat yang akan kita perhatikan hari ini dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6, ya. Saya akan membacakan beberapa ayat ini dengan seksama, setelah itu kita akan membahasnya, ya. Demikian. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyapit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Di Amerika ada seorang bernama Abraham Lincoln, dan mungkin kita sudah pernah mengenal nama ini. Dia pernah menjadi presiden Amerika Serikat. Yang saya mau ceritakan bukan Abraham Lincoln-nya, tetapi istrinya, Mary Lincoln. Nah, saudara, di situ ditulis 1865. Apa yang terjadi di sana? Dia mati dibunuh. Pada waktu dia berada suatu teater, menyaksikan sesuatu peristiwa, dia dibunuh, ditembak di kepalanya. Aduh, saudara bisa bayangkan perasaan istrinya bagaimana. Baru menjadi istri seorang presiden, sekarang suaminya meninggal. Anda bisa bayangkan kagetnya, syoknya, bingungnya hatinya dengan kenyataan suaminya meninggal secara mengerikan. Nah, saudara, ini memberikan kegalauan yang luar biasa dalam hati istrinya. Dia mungkin juga membayangkan, apakah seharusnya suamiku menjadi seorang presiden? Kalau tidak menjadi presiden, pasti suamiku masih hidup. Nah, saya membayangkan apakah teman-teman juga mengatakan, aduh, suamimu sih pakai melawan perbudakan. Banyak orang kulit putih tidak suka. Suamimu sih mau jadi presiden, ambisius sekali. Wah, berbagai peristiwa. Sehingga dia mulai gelisah harus bagaimana. Membayangkan dulu mesra dengan suaminya, bisa bincang-bincang. Sekarang suaminya mati secara mendadak mengerikan. Hatinya gelisah, hatinya bingung, dan tidak tahu harus bagaimana. Ini berlangsung bertahun-tahun. Nah, saudara, 10 tahun setelah kematian suaminya, yaitu 1875, Mary menenangkan diri dan kemudian menulis surat. Nah, ini menjadi salah satu surat yang dikenal sebagai satu di antara 7 surat yang terkenal di dunia, ya. Nah, saudara, salah satu kalimat dari Mary adalah, dia
bisa tenang sekarang karena dia kelak akan bertemu suaminya setelah dia meninggal. Nah, saudara, surat ini kemudian menjadi kesaksian bagaimana hidupnya kelak setelah meninggal dia akan bertemu dengan suaminya. Saudara, ada banyak surat-surat yang memukau di dalam dunia ini. Dan surat yang ditulis 1875 ini tetap mengagumkan karena berisi pengharapan. Nah, salah satu surat yang menjadi perhatian kita adalah surat Yakobus. Tahun 1875 sudah mengagumkan kita. Wah, ini ratusan tahun yang lalu kita bisa mendengarnya. Surat Yakobus ditulis kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dan surat Yakobus ini menjadi surat yang ditulis berdasarkan ilham dari Tuhan. Ditulis oleh Yakobus memberi penghiburan kepada orang-orang Kristen di masa itu. Dan melalui apa yang ditulis Yakobus kita tahu apa peristiwa yang terjadi di abad-abad pertama ketika orang Kristen hidup. Nah, saudara, kita akan membahas surat Yakobus. Sebelum kita membahas, ada baiknya kita mengerti outline kitab Yakobus bagaimana. Ada beberapa buku, komentari, dan kita bisa memperhatikan outline-nya. Salah satu yang saya cantumkan ini. Jadi kalau Anda membaca kitab Yakobus, Anda akan memahami dengan lebih cermat dengan mengerti outline dari kitab Yakobus. Nah, saudara perhatikan di sana ada peringatan terhadap orang kaya penindas, ya. Ini akan menjadi perhatian kita, peringatan terhadap orang kaya penindas. Saudara, di dalam kitab ini Yakobus ternyata menunjukkan salah satunya kepada orang-orang kaya yang ternyata mereka menindas dan bagaimana sikap mereka terhadap kekayaan ternyata tidak beres. Dan melalui surat ini Yakobus menilai, mengevaluasi, mengkritik mereka. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai 6 kita akan melihat dua pelanggaran parah. Dua pelanggaran parah yang perlu kita hindari agar kita tidak jatuh pada pelanggaran sama dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, pelanggaran-pelanggaran apa? Inilah yang menjadi tema kita, hati-hati dengan kekayaan. Karena kalau tidak waspada, kita sendiri bisa terjatuh dalam perangkap yang sama. Nah, kita akan melihat satu persatu. Pertama dari Yakobus 5 ayat 3b. Saya akan bacakan. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Nah, saudara, ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Tetapi kalau kita baca terjemahan lain lebih kuat ya. Kamu telah menimbun kekayaan pada hari-hari terakhir. Inilah pelanggaran pertama. Mereka menimbun kekayaan. Mereka menumpuk kekayaan. Saudara, Yakobus waktu menulis ini, dia menulis bukan untuk seseorang, dia menulis untuk orang-orang Kristen, saudara-saudari seiman di Kekaisaran Romawi. Jadi Anda bisa bayangkan Kekaisaran Romawi yang begitu luas itu menjadi perhatian Yakobus. Mereka sedang dalam kesulitan, mereka sedang dalam sengsara. Saya akan tulis surat apa? Sengsara orang bisa macam-macam, bisa karena penganiayaan, bisa karena gempa bumi. Tetapi ada penganiayaan yang dimaksud oleh Yakobus di sini adalah hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekayaan lebih dan mereka mengalami penderitaan karena hal itu. Nah, saudara, di situ Yakobus memberikan penilaian kepada orang-orang ini. Nah, saudara, ternyata ada orang-orang yang menimbun, menumpuk kekayaan. Mungkin kita berpikir, loh Pak, kekayaan itu kan bagus juga kita simpan, kita tumpuk, kita himpun dan sebagainya. Nah, saudara, tentu saja kalau kekayaan itu dikumpulkan, digabungkan jadi satu, menjadi modal, kapital, wah itu Yohanes Calvin mendukung sekali. Karena kalau menjadi kapital, justru orang Kristen karena memiliki konsep kapital, mereka bisa bekerja dengan sama orang lain, lalu uang itu menjadi modal yang bisa diinvestasikan pada orang lain. Orang itu dapat untung, lalu Yohanes Calvin juga mengajarkan kita dapat untung sebagai orang yang memberikan kesempatan investasi. Tapi yang dimaksud dengan menimbun kekayaan itu apa? Menimbun, ditumpuk, tapi sama sekali tidak untuk hal-hal yang dikembangkan atau dibagikan kepada orang lain. Ini menjadi celaan dari Yakobus kepada orang-orang yang pada waktu itu.
memiliki kekayaan besar, tapi tidak tahu bagaimana menyikapi uang yang banyak atau kekayaan besar. Nah, saudara, maksud menimbun pada waktu itu apa? Nah, kita bisa bayangkan pada waktu itu hasil bumi yang ada adalah gandum. Hasil bumi yang ada misalnya berbagai komoditi yang bisa langsung dimakan, tetapi mereka tumpuk. Dan ketika mereka tumpuk, mereka sekedar bisa memamerkan, lihatlah lumbung-lumbung kami banyak, lihatlah bangunan gudang-gudang kami banyak. Kalau orang sesama orang kaya ngecek, memang ada isinya? Ada. Wah, banyak sekali. Ditumpuk, ditimbun hanya untuk memamerkan kekayaan mereka, kemampuan mereka menghimpun dana yang begitu besar. Jadi semata-mata untuk keangkuhan diri, tetapi tidak dipikirkan bagaimana ini seharusnya dibagikan kepada orang lain. Nah, saudara, dengan gandum ditumpuk berbulan-bulan, bertahun-tahun, sekedar hanya dipamerkan, apa yang terjadi? Nah, Yakobus menuliskan ini. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Saudara pernah mendengar di Jakarta ada masa di mana sejumlah makanan harusnya dibagi pada waktu pandemi, ternyata ditumpuk di gudang. Waduh, nilainya miliaran. Dan kemudian ketahuan dan sudah busuk, rusak, beras-berasnya rusak. Harusnya dibagikan pada saat pandemi. Nah, saudara, ini adalah jenis barang yang tidak seharusnya ditumpuk, tidak seharusnya ditimbun, tapi harusnya dibagikan kepada orang-orang lain. Dan ada orang kaya semacam itu di zaman Yakobus, dan mereka kemudian menghimpun sekedar untuk membanggakan kekayaannya. Ada lagi, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Nah, saudara, bagaimana emas menjadi berkarat, perak menjadi berkarat, saya tidak tahu. Mungkin ini semacam simbolik bahwa itu sebagian kemudian diintai orang, kemudian dicuri atau dirampok dan sebagainya. Artinya ini sesuatu yang memang tidak abadi. Baik gandum, baik emas, baik perak tidak akan abadi di tangan kita. Kalaupun bisa dipegang lama, ketika kemudian kita mengembuskan nafas, itu pun tidak bisa kita bawa. Nah, saudara, kalau Anda pernah membaca kisah-kisah di Mesir, kisah-kisah tentang piramid, ketika ada arkeolog yang masuk ke dalam, baru ketahuan, wah, di situ ada timbunan harta emas yang jumlahnya tidak bisa diperkirakan, banyak sekali. Dan apa gunanya timbun ribuan tahun? Tidak ada gunanya. Firaun apa menikmatinya? Tidak, dia sudah menjadi mayat. Nah, saudara, akhirnya memiliki harta itu siapa? Bukan Firaunnya. Mungkin museum, mungkin negara Mesir, dan sebagainya. Kesia-siaan. Nah, saudara, Yakobus sedang memberikan kritik, penilaian kepada orang-orang yang tidak bijaksana dalam mengelola kekayaan. Karena tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka mungkin saja mereka adalah orang Kristen, tetapi kita pernah membaca tentang di gereja pun ada gandum, ada ilalang. Jadi bisa jadi ini orang non-Kristen tetapi berKTP Kristen, bisa juga Kristen tetapi pura-pura Kristen, tetapi mereka belum memiliki konsep secara apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Saya bisa membayangkan gambar semacam ini, saudara. Ini adalah diri kita. Diri kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan harusnya bagaimana? Kita mentuhankan Kristus. Kristus menjadi Tuhan kita, dan Kristus sebagai Raja memerintah kita dengan firman-Nya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mentuhankan Kristus atau tidak dikuasai firman, sebenarnya mereka diam-diam memiliki cara hidup yang berbeda. Kalau ditanya, oh ya saya mentuhankan Kristus, tetapi praktek hidupnya adalah cinta uang lebih menguasai dia, sehingga sebenarnya secara praktek dia dikendalikan oleh cinta uangnya, dan apa yang menjadi ajaran Kristus dia abaikan, dia tidak pedulikan, dan dia tidak gubris apa yang diajarkan oleh Kristus. Tapi konsepnya tahu tidak? Tahu. Nah, saudara, kenapa sampai cinta uang? Nah, sebenarnya uang menjadi dewa dia. Soal Kristus adalah Tuhan, itu konsep di sini. Soal kenyataannya, uang adalah dewaku, maka aku harus kejar, aku harus raih, aku harus
timbun dan aku bisa pamerkan kepada orang lain betapa hebatnya aku. Jadi saudara, dia mendewakan uang dalam rangka apa? Oh, ternyata dalam rangka supaya diriku dapat membanggakan diri. Dengan kata lain, secara konsep dia mentuhankan Kristus, tetapi secara praktek dia mengejar keuangan, tetapi untuk dihimpun dan untuk bisa membanggakan diri. Sebenarnya yang dia pandang hebat siapa? Dirinya. Dan konsep ini kalau tidak disadari, kita akan terus melakukan praktek ini. Kita pikir orang lain tidak tahu, kita pikir Tuhan tidak tahu, diam-diam kita sedang mendewakan uang, dan dewa itu untuk menopang kebanggaan kita sendiri. Saudara, di Alkitab pernah diungkapkan semacam ini: di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara, bagaimana cara mereka menimbun uang? Wah, kalau kita perhatikan di dalam ayat 4 tadi, kita prihatin. Di sana dikatakan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Saudara, buruh sudah mengerjakan, sudah melakukan bagiannya. Sekarang hasil bumi sudah dia terima. Nah, dia harus keluar uang. Wah, kalau keluarkan uang, meskipun hak mereka, dia tidak bisa menumpuk kekayaan lagi. Maka dia tahan. Kalau perlu, meskipun mereka hidupnya bergantung harian, mereka menderita silakan, mereka susah silakan, mereka kebingungan, dia tidak gubris. Yang penting hartaku tertumpuk dan aku bisa banggakan hartaku banyak sekali. Saudara, Yakobus adalah orang Yahudi. Dan dia menyurati saudara-saudaranya yang orang Yahudi. Dikirimkan kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka tahu persis bagaimana hukum-hukum perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama diungkapkan semacam ini: imamat, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Saudara, ini harus menjadi kewaspadaan kita, supaya kita sendiri tidak jatuh di dalam perangkap dan godaan atau cobaan yang sama. Menimbun itu tidak ada gunanya. Beda kalau Anda menginvestasikan, ya. Nah, saudara, pernah ada seorang memiliki kekayaan yang besar di suatu kota. Lalu, ini pada zaman dulu, rupanya dia ingin bagaimana menyimpan harta ini. Maka di suatu tempat di sekitar rumahnya, di halaman belakang yang tidak diketahui orang, dia gali tempat yang sangat dalam. Lalu emasnya ditaruh sana, peraknya dia taruh sana, sebagian kalung berlian dia taruh sana, harta-harta yang luar biasa taruh sana. Jadi di rumahnya kelihatan sederhana, tapi banyak harta di sana. Dia timbun bertahun-tahun. Kadang-kadang ketika hari sepi, tidak ada orang di kota itu, dia masuk ke halaman belakang, dia buka, dan dia menikmati itu. Nah, saudara, tidak seorang pun tahu. Dia pikir, nah, suatu ketika dia ingin lagi melihat tumpukan kekayaan yang sudah dia himpun selama ini. Maka dia lihat kanan kiri tidak ada orang, dan kota lagi sepi. Dia ke halaman belakang rumah. Wah, rupanya dia waspada. Waktu itu belum ada CCTV. Dia mengendap-endap ke tempat dia rasa aman. Dia buka itu beton, dia buka pelan-pelan, lalu dia masuk ke dalam. Dia kaget. Ternyata hartanya ludes, tidak ada. Wah, dia kaget. Dia kucek-kucek mata, ini mimpi kali. Dia lihat betul-betul tidak ada. Dia cubit-cubit tangannya. Waduh, dia shock, kaget. Padahal ini harta yang kutumpuk sudah puluhan tahun. Kemana ini? Waduh. Kalau dia cerita orang lain, pasti orang tidak percaya. Rumahmu sederhana, kamu orang biasa. Kamu cerita, bohong kali ada punya harta begitu banyak. Waduh, dia nggak bisa cerita ke siapa. Tapi dia shock karena hartanya dia tumpuk habis. Dia lihat kanan kiri. Waduh. Dia pikir ada orang yang tahu nggak selama ini? Pasti tidak ada yang tahu. Sebenarnya diam-diam ada orang yang mengamati dia. Ini orang ini hidupnya rumahnya gede, ya biasalah dari luar sederhana. Apakah dia tidak ada kekayaan?
Orang ini menyelidiki diam-diam dari teman-temannya dekat, dia coba kasih tahu, dan dia dapat bocoran. Secara periodik dia ke halaman belakang, dan ketika dia sedang pergi ke tempat lain, dia ke tempat itu, selidiki, dan dia menemukannya. Si pemilik tidak tahu, kaget, lalu dia tutup rapi. Lalu tadi ingat, sebelum dia buka sebenarnya dia curiga, karena dia tumpukan di areal di mana dia masuk itu sudah ada tumpukan batu. Biasanya tidak ada batu. Apa ini batu mengguling dari tempat lain atau ada binatang yang menggulingkan? Dia sudah curiga. Jadi ketika masuk betul-betul kosong, wah dia shock. Lalu dia merenung dengan stres di kamarnya. Dia temui teman baiknya. Temanku, sebenarnya aku selama ini punya harta yang banyak sekali. Ya pokoknya banyak lah. Terus kamu simpan di mana? Nah, kamu tidak menduga, aku simpan di halaman belakang, terus kemudian aku kunci di sana. Kamu simpan? Ya. Kamu apakan di sana? Aku tumpuk saja di sana. Aku nikmati setiap kali aku mau datang. Oh. Lalu apa masalahnya? Nah, aku ke sana sekarang tidak ada. Bagaimana pendapatmu? Oh. Temannya seperti agak cuek gitu. Selama ini kamu timbun, kamu tumpuk. Tidak ada gunanya untuk kamu, tidak ada gunanya untuk orang lain. Dan sekarang orang ambil dan dia ganti dengan batu. Ya sudah, nikmati aja batu itu. Anggap itu hartamu yang masih tersisa. Wah, saya baca tuh, saya sendiri kaget baca. Jadi kalau selama harta itu tumpuk dan tidak ada gunanya untuk orang lain, untuk diri cuma dilihat, melihat pemandangan kita bisa pakai foto atau apa ya. Nah, atau berimajinasi. Tidak ada gunanya. Jadi kalau sudah dicuri, untuk apa juga dia gelisahkan. Nikmati aja batu yang ada di tempatmu itu. Wah, nasihat itu memukul dia. Seandainya dia dulu bagikan pada orang lain, mungkin ada gunanya, karena dia bisa diingat sebagai orang berbagi. Sekarang dia mau cerita pada orang lain, dia nggak omong kosong dan membual. Nah, saudara, ayat ini mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, inilah pelanggaran pertama dari orang kaya yang dimaksudkan oleh Yakobus. Mereka menimbun harta dan tidak terpikir bagaimana berbagi dengan orang lain. Mari kita lihat yang kedua. Di Yakobus 5 ayat 5. Saya akan bacakan. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Pelanggaran kedua, mereka hidup berfoya-foya. Saudara, suatu lukisan saya dapatkan di internet. Mungkin Anda tahu lukisan ini ya. Di depan ada orang yang mengemis dengan kudis, luka di kakinya dan anjing menjilatinya. Di depannya ada orang sedang berpesta. Ini adalah gambar salah satu peristiwa yang diceritakan Tuhan Yesus tentang Lazarus. Jadi Lazarus itu pada akhirnya pada saat meninggal di pangkuan Abraham, dan orang kaya ini mengalami penderitaan. Kenapa orang kaya ini kemudian mengalami kesulitan? Ternyata dia dalam hidupnya berfoya-foya. Sebenarnya tidak harus berfoya-foya, makan yang cukup, hidup yang cukup, dia sudah bisa berbagi pada orang lain. Berfoya-foya artinya segala kemewahan dia nikmati dan juga tidak berbagi pada orang lain. Dia tidak sadar bahwa hidupnya haruslah menyadari segala yang baik itu anugerah dari atas, dari Bapa. Segala yang baik dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan cuma-cuma, sudah memberikan anugerah. Berespon dong dengan cara yang tepat, yaitu menyatakan syukur kepada Tuhan dengan berbagi kepada orang lain. Dia tidak melakukannya. Saudara, salah satu adegan yang menyentuh hati saya adalah ini. Dulu saya membaca kisah ini, merenungkan dan merasa biasa-biasa saja. Tapi sekali lagi saya melihat gambar ini, hati saya terenyuh, hati saya sedih. Saudara tahu, ini orang kaya, ini pemuda kaya menemui Tuhan Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku diselamatkan? Dia sedang bertemu orang yang tepat, pribadi yang tepat. Tanpa sengaja ketemu Yesus. Pembicaraan kita sudah tahu di dalam Alkitab.
Lalu Tuhan Yesus mengungkapkan satu kalimat. Jualah hartamu, bagikan pada orang miskin. Pemuda ini tidak mau melakukannya. Dia pergi dengan sedih. Kenapa hati saya terenyuh? Seandainya dia tahu Yesus Kristus adalah Allah, dan untuk hidup kekal yang begitu panjang hanya dengan menjual harta, harusnya dia lakukan. Kalau mendapat hidup kekal, segala relasi dengan Allah yang begitu mulia di dalam kekekalan yang begitu hebat dan kasih yang tidak terduga, hanya dalam tanda petik menjual harta, itu layak dilakukan. Dan tidak sekedar menjual harta lalu dibagikan pada orang lain. Ini adalah kalimat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Di dalam satu kalimat, nyatakan kasihmu kepada Tuhan, nyatakan kasihmu pada sesama. Pemuda ini tidak menyadari, seandainya dia mau jual, dia langsung ketemu Tuhan Yesus, dia pasti selamatkan. Kalau kita bertanya, Tuhan, lalu bagaimana dengan dosa? Sudah, tenang saja, aku bereskan. Bagaimana dengan hukumannya? Sudah, aku bereskan. Jadi apa yang dilakukan? Jual senjatamu. Beres, saudara-saudara. Dia ketemu orang tepat. Dia tidak melakukannya. Hanya untuk menjual, dan itu pun dibagi untuk menyatakan kasih kepada sesama. Dia tidak melakukannya. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang istimewa. Dia sedang ketemu pribadi itu sendiri. Alangkah pedihnya. Dia lebih mencintai hartanya. Andai kata dia sadar, ya, harta di surga jauh lebih banyak. Berelasi dengan Tuhan lebih indah. Oh, aku menyesal kenapa aku perjuangkan harta itu. Dan Yakobus sedang mengkritik orang yang sedang berfoya-foya, tidak peduli orang lain, padahal seluruh harta itu pemberian Tuhan, dan ia harus mengalokasikan sebagian untuk orang lain yang dalam kesulitan. Saya ingat di dalam Yakobus 4 ayat 4 ditulis semacam ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dunia di Alkitab dalam beberapa pengertian. Pertama, dunia adalah umat manusia. Kedua, dunia dalam pengertian dunia dan segala isinya alam semesta ini. Yang ketiga, dunia dalam pengertian adalah segala cara si jahat untuk menggoda dan mempesona kita untuk mencintai yang disukai oleh si jahat. Di dalam Yeskiel 16 saya kaget, saudara-saudara. Sodom dihancurkan karena apa? Oh, itu ada orang tidak beres secara seksual. Kalimat di Yeskiel begini. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkaan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Lot pilih daerah itu karena subur. Jadi orang Sodom Gomora, saya bayangkan, kaya, mewah, makmur, tapi mereka tidak peduli orang sengsara dan miskin. Bisa jadi seksualitas, tetapi dari ini kita melihat ada yang menyebabkan Tuhan murka. Di dalam kemewahan, kekayaan itu mereka sama sekali tidak peduli orang sengsara. Nah, saudara, kita harus waspada untuk kejatuhan yang dialami orang-orang kaya ini. Kita lihat di dalam Markus ini. Ini bisa muncul dalam hati kita. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Saya dulu pernah menampilkan gambar di sini. Jadi saudara, ini ayat untuk non-Kristen, tetapi ayat juga untuk Kristen. Duh, Pak, Kristen masih ada ya? Iya, Kristen ketika ditebus jadi milik Allah, dampak manusia lama ini masih ada. Kita manusia baru karena ditempatkan dalam Kristus. Kita manusia baru karena berada pada terang. Kita manusia baru karena milik Allah. Tetapi secara kondisi, kita masih memiliki dampak manusia lama. Manusia baru kita tidak campur manusia lama. Manusia baru berposisi
di dalam Kristus. Tetapi dampak manusia lama ini masih ada, sehingga kita harus waspada. Apa yang ditulis Yakobus tadi, jikalau kita tidak waspadai, menjadi pengalaman yang bisa menjatuhkan kita. Nah, kita muncul satu pertanyaan. Surat ini ditujukan kepada siapa sebenarnya? Apa orang-orang Kristen di sana begitu parah? Nah, saudara, di dalam ayat 1 katakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi, ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, tetapi Yakobus mengantisipasi. Di antara orang Kristen ada ilalang-ilalang yang mungkin Kristen KTP, atau juga bukan Kristen, bukan gereja, tetapi mereka perlu diberitahu lewat surat. Karena kalau diomongi, diberitahu melalui orang-orang Kristen, mereka tidak gubris. Saudara, pada waktu itu banyak budak-budak yang percaya pada kekristenan, pada Kristus mati dan bangkit. Karena apa? Orang Kristen memperlakukan dengan baik. Jadi budak kasih tahu budak lain, oh kalau kita ketemu orang Kristen ya, kita nggak diperlakukan sebagai benda, tidak diperlakukan sebagai alat, dimanusiakan. Wah, budak-budak lain tertarik. Para perempuan begitu juga. Perempuan itu dinilainya sedikit di atas budak. Tapi kalau mereka bertemu kekristenan, Kristenan memperlakukan dengan baik, dengan dignitas, seperti Tuhan Yesus memperlakukan perempuan Samaria dan perempuan di dalam Alkitab. Maka banyak perempuan percaya pada Tuhan Yesus. Jadi budak-budak yang miskin, perempuan-perempuan yang sederhana, ini layak ditolong, layak dipedulikan, dan orang semacam ini perlu diperhatikan. Jadi orang kaya pada waktu tidak memperhatikan itu. Nah, kita ingat di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus mulai cerita ada 4 macam tanah. Di satu ditabur, ada burung mengambil, ada di tempat bebatuan, ada di semak, ada tanah subur. Murid-murid termasuk di mana? Oh, kita bisa bayangkan mereka termasuk tanah subur. Loh, kenapa membahas yang 3 itu kepada murid-murid? Supaya pada waktu Matius tulis, nanti dibaca orang-orang lain, mereka bisa cek diri. Oh, saya termasuk tanah yang mana? Nah, demikian juga surat Yakobus ditujukan kepada orang Kristen, saudara-saudara seiman Yakobus, saudara-saudara seiman kita. Tapi pada saat orang-orang non-Kristen, orang-orang kaya yang tidak beres baca, mereka disadarkan. Dan salah satu penghiburan Yakobus kepada orang-orang itu apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius, dan menjelaskan hari-hari terakhir akan pada masa sukar. Yang disebut hari-hari terakhir itu kapan? Saudara, sekarang kerajaan Allah sudah tiba saat Kristus lahir. Pada waktu Kristus naik ke surga, kerajaan Allah terus berlangsung. Lalu apa yang terjadi? Nah, pada saat Kristus datang kembali, inilah disebut akhir zaman. Yang disebut hari-hari Tuhan itu mana? Hari-hari Tuhan itu adalah ini, saudara. Zaman akhir ini adalah hari-hari akhir. Hari-hari akhir akan menuju akhir zaman, di mana kerajaan Allah yang sudah dimulai sejak Kristus lahir akan berlangsung dan berlangsung secara sempurna hingga kekal. Nah, saudara, Yakobus memberikan penghiburan kepada mereka. Akhir akan datang. Jadi sekarang, hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi Yakobus menegur melalui surat, sehingga orang Kristen yang membaca, oh berarti orang kaya selama ini menindas kami akan mendapat teguran dari Tuhan. Ini adalah lukisan ketika Lazarus yang dipangku oleh Abraham dan orang kaya itu yang tidak pernah peduli pada orang lain dibakar dalam nama panas api. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyambut panenmu. Saudara, di situ ada Tuhan semesta alam. Kata ini pernah muncul di mana? Pada waktu Daud berperang dengan Goliat. Saat dia tidak berdaya, orang Israel tidak berdaya, bangsa Israel tidak berdaya, mereka berseru pada Tuhan semesta alam, dan Tuhan bergerak menolong. Teriakan buru-buru yang diberlakukan secara tidak beres sampai pada telinga Tuhan, dan Tuhan akan campur tangan.
Di dalam ayat 7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita masuk di dalam doa.